Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, keuangan, asmara, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, pagi hari ini saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi yang kamu miliki? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu bukan berasal dari hal positif, melainkan berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Mungkin satu energi tersebut untuk saat ini mencoba untuk mengendalikan kondisi emosional yang ingin berontak. Saya rasa munculnya kondisi emosional itu karena terlalu percaya dari hal yang pernah diprioritaskan. Saya rasa munculnya kondisi emosional itu seakan-akan merasa seperti orang yang benar-benar terluka. Three of Swords, 3 pedang,
yang mengarah terhadap satu hati, yang dimana 3 pedang itu secara tidak langsung sudah membuat satu energi tersebut merasa seperti orang yang benar-benar kehilangan. Kehilangan dalam arti bukan lari dari apa yang pernah diprioritaskan, tetapi orang yang diprioritaskan yang pergi sebagai pecundang. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu letaknya terhadap kondisi batin. Kenapa saya mengatakan letaknya terhadap kondisi batin? Bisa saja pihak lain sedang berkonflik, tetapi konflik itu bukan muncul dari orang lain juga, tetapi dari kondisi energi sendiri. Batin bukan perasaan dan bukan pemikiran. Kalau saya mengarah terhadap pemikiran, mungkin pihak lain masih bisa mengendalikan pemikiran tersebut. Kalau saya mengarah terhadap perasaan, mungkin perasaan pun masih bisa dikendalikan. Tetapi dari kondisi batin saya rasa tidak mampu untuk dikendalikan. Apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin, saya rasa ini manusia ketika bersama dengan diri kamu selalu tidak sejalan. Selalu tidak sejalan secara pemikiran ataupun perasaan. Lebih mendominasi untuk memberikan suatu bentuk kekerasan, lebih mendominasi untuk memberikan suatu kekecewaan, lebih mendominasi untuk memberikan suatu kesedihan, dan lebih mendominasi untuk menciptakan berbagai hubungan yang dimana hubungan itu sudah mengikat diri kamu, tetapi ada lagi hubungan di luar dari diri kamu. Three of Swords, hati yang tersakiti akibat dari ulah manusia tersebut, tetapi ulah yang dia perbuat membuat diri dia merasa kecewa. Dia yang menciptakan dan dia yang merasakan untuk saat ini. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Kartu pertama sudah cukup jelas untuk memberikan suatu gambaran bahwasannya diri kamu masih menyimpan kondisi sakit hati yang begitu sangat mendalam, yang seakan-akan sakit hati kamu itu membuat diri kamu trauma, membuat diri kamu depresi, membuat diri kamu menutup diri dan tidak mau berhubungan terhadap orang lain atau energi baru kamu. Yang seakan-akan sakit hati kamu itu membuat kondisi batin kamu emosional,
dan membuat kondisi mental kamu rusak. Kalau saya mengatakan situasi perasaan kamu benar-benar sakit, iya. Kalau saya mengatakan kondisi perasaan kamu benar-benar pahit, iya. Tetapi diri kamu tidak usah menyalahkan kondisi sakit hati kamu itu. Tidak usah anggap diri kamu bermain di dalam satu permainan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Di mana posisi kamu dan di mana posisi manusia tersebut. Dan bagaimana caranya, kenapa ada si pemenang dan ada orang yang kalah. Mungkin untuk saat ini diri kamu saya kategorikan kalah di dalam kondisi perasaan kamu. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana pergerakan alam semesta untuk kedepannya terhadap diri kamu. Siapa tahu pergerakan alam semesta akan memberikan diri kamu suatu kemenangan di dalam kondisi perasaan kamu yang tersakiti tersebut. Jangan pula karena kondisi perasaan kamu benar-benar masih menyimpan sakit hati, kamu menutup akses terhadap orang lain agar orang lain tidak bisa mengarah terhadap diri kamu. Seharusnya diri kamu membuka akses terhadap orang lain, tetapi akses yang kamu buka itu harus bisa kamu pakai logika kamu. Karena kondisi di masa lalu kamu itu sudah menjadikan diri kamu seseorang yang penuh dengan pemikiran yang dewasa. Jangan tutup akses tersebut agar pergerakan dari alam semesta bisa memberikan diri kamu suatu kemenangan dari kondisi perasaan kamu yang tersakiti. Anggap permainan, anggap tantangan agar diri kamu bisa menaiki anak tangga untuk kedepannya. Jangan pula kamu menganggap suatu kehancuran. Boleh menganggap kehancuran, tetapi menyesali untuk memperbaiki dan mendapatkan perubahan. Itu dia, geng. Cocok kau rasa dengan apa yang saya katakan? Atau perkataan saya itu menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu? Atau memang masih menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu untuk saat ini? Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Agar sugesti saya itu masuk terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya hanya mencoba untuk membawa logika kamu agar logika kamu itu beranggapan kamu itu masih berharga. Jadikan diri kamu itu seseorang yang berkelas tinggi. Jangan jadikan diri kamu itu seseorang yang berkelas rendahan. Kalau kamu menjadikan diri kamu sebagai seseorang yang berkelas rendah, itu tidak beda jauh, hampir sama dengan orang yang pergi melepaskan kamu. Buktikan diri kamu itu berharga. Tanpa diri dia kamu bisa berdiri tegak. Walaupun ketika diri kamu membuktikan hal tersebut sambil membawa kesedihan, setidaknya kesedihan kamu itu memberikan diri kamu suatu arti yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kamu. Saya paham kok bagaimana kondisi kepahitan yang dia berikan terhadap diri kamu. Saya paham dan saya mengerti. Tetapi saya harus berbicara apa seperti terhadap diri kamu. Kalau seandainya diri kamu berhadapan terhadap diri saya akan memeluk diri kamu dan saya akan berkata, semua baik-baik saja.
komunikasikan terhadap Sang Pencipta. Itu yang ingin saya sampaikan kalau saya berhadapan langsung terhadap diri kamu. Mungkin kalau kedua tangan saya ini panjang, saya akan memeluk diri kamu dan akan menghapus air mata kamu dan berbisik terhadap diri kamu. Kamu berharga. Nilai kamu bukan dipandang dari orang yang telah melepaskan diri kamu. Nilai kamu itu berharga atau tidak berharga, kamu yang menilainya sendiri. Bagaimana? Cocok? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah diangkat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. 3 pedang, 9 pedang. 9 pedang, 3 pedang. Kartu kedua 9 pedang. Seakan-akan 9 pedang ini menempel di dalam pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan menempel? Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk mencari suatu aktivitas agar pemikiran kamu itu bisa melupakan atau mengesampingkan situasi sakit hati kamu di masa lalu akibat perbuatan manusia tersebut, saya rasa belum sanggup untuk kamu lepaskan. Kamu masih kepikiran baik diri kamu ketika diri kamu beristirahat atau bekerja atau bagaimanapun, pemikiran kamu masih terbayang-bayang bagaimana tindakan dia terhadap diri kamu. Seakan-akan diri kamu benar-benar sudah kecewa. Lagian apa sih untungnya diri kamu memikirkan hal yang tidak penting seperti itu? Padahal di depan mata kamu masih ada jauh lebih penting untuk kamu pikirkan daripada memikirkan manusia tersebut. Toh juga dia yang pergi dari diri kamu, bukan kamu yang pergi meninggalkan diri dia. Apa untungnya kamu memikirkan? Apakah isi ATM kamu langsung terisi bermiliar-miliar ketika diri kamu memikirkan diri dia sudah pergi dan menikmati kebahagiaan terhadap orang lain? Hah? Apakah isi ATM kamu terisi bermiliar-miliar? Saya rasakan tidak. Lagian, kenapa kamu masih fokus untuk memikirkan manusia itu? Bukannya keturunan Raja Firaun kan? Bukan keturunan Ratu Cleopatra kan? Ketika bersama dengan diri kamu, manusia itu yang selalu menangani kebutuhan kamu dan memberikan diri kamu materi kan? Pasti diri kamu yang menanggung segala kebutuhan dan memberikan materi terhadap diri dia. Kondisi keuangan kamu sudah terpuruk, perasaan kamu sudah bersedih, perasaan kamu sudah kehilangan, yang dimana diri kamu tidak mengetahui di mana kesalahan kamu. Kalau saya jadi diri kamu, lebih baik saya fokus untuk ke depan. Karena kehidupan saya penuh dengan tujuan. Bukannya gampang, memang pahit untuk memperjuangkan seseorang. Tetapi kalau perjuangan kita itu tidak dianggap, lebih baik kita membuang. Kalaupun manusia yang pernah kita perjuangkan pergi meninggalkan kita dan dia ingin kembali terhadap diri kita, saya rasa kalau saya di posisi kamu, saya tidak akan mau menerimanya kembali. Kenapa? Karena proses untuk menerima seseorang yang akan kembali dari kondisi hubungan yang pernah dihancurkan, dari orang yang ingin kembali, belum tentu bisa menyembuhkan rasa luka dan belum tentu memberikan rasa kenyamanan. Saya akan berhenti sejenak untuk memikirkan manusia tersebut, walaupun manusia itu berusaha memberikan suatu keyakinan agar diri saya memberikan kesempatan kalau saya berada di posisi kamu.
Karena tujuan saya hidup untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan membuka lubang yang pernah saya tutup. Itu dia wajah. Ini dua kartu masih menggambarkan kondisi diri kamu masih memikirkan. Apa untungnya? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apa untungnya terhadap diri kamu masih memikirkan orang yang tidak memikirkan diri kamu? Ya, semua sih kembali terhadap diri kamu. Kita lanjut aja lah Wak geng ya. Muncul kartu Five of Wands. Five of Wands, 5 tongkat, yang dimana 5 tongkat ini seakan-akan menggambarkan kondisi diri kamu bersama dengan manusia tersebut di masa lalu ataupun untuk saat ini. Sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu dibuat merasa gelisah, dan kamu pun seakan-akan selalu menerima pertengkaran dari manusia tersebut karena manusia itu selalu menimbulkan yang namanya aura negatif. Kamu itu hanya sebagai pelampiasan. Siapa tahu di masa lalu manusia yang kamu prioritaskan itu pernah mendapatkan suatu pengkhianatan, di mana pengkhianatan itu masih dia kenang, ya kamu pelampiasan dia. Itu Dewa geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords, 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi, seakan-akan kamu harus bisa melepaskan dan meninggalkan. Karena ketika diri kamu melepaskan atau meninggalkan, saya rasa ada satu pedang yang akan membawa diri kamu di dalam suatu perubahan. Tetapi ketika diri kamu menciptakan perubahan, kamu harus menghadapi yang namanya proses. Kamu harus bersabar. Dari kondisi kesabaran kamu itu, kamu sudah sadar ternyata lebih nyaman untuk pergi walaupun ketika pergi bersedih daripada bertahan, yang dimana ketika bertahan justru berantakan, kacau, merasa terluka, dan selalu bertengkar. Kamu harus bisa menciptakan perubahan, Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Justice, kartu kelima. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut masih ada karma positif terhadap diri kamu. Karma positif itu saya kategorikan sebagai keseimbangan. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan suatu keseimbangan, kamu jangan labil. Kalau ada target yang ingin kamu capai, kamu jangan ragu. Yakin saja dan optimis. Dan kalaupun diri kamu ingin melepaskan, ya lepaskan saja. Jangan penuh dengan keraguan. Karena yang menentukan diri kamu itu bahagia, ya diri kamu, bukan orang lain. Itu dia wage. Justice, karma, hukuman, ataupun pengadilan. Tadi saya sudah menjelaskan satu arti dari keluarnya kartu justice. Karma positif masih akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups,
Dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini mengarah dan lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan kamu. Saya rasa sampai mulut saya pun berbusa, sampai lonceng sangkakala berbunyi ke-7 kali. Perasaan kamu ini masih merasa emosi nih. Siapapun orang yang mencoba untuk menasehatin kamu untuk bangkit dan menciptakan suatu perubahan, sepertinya perkataan itu hanya bisa kamu terima dari kiri keluar kanan. Kamu masih terpancing emosi dan belum bisa terima ini dengan kondisi kamu yang telah ditinggal pergi. Ini dia. Padahal kartu Six of Swords sudah mengharuskan diri kamu untuk pergi. Tetapi diri kamu seakan-akan ingin melampiaskan amarah kamu dan ingin berontak. Ya, lagi-lagi sih memang keputusan ada di dalam tangan kamu, di dalam diri kamu. Saya hanya mencoba untuk mengarahkan diri kamu agar diri kamu lebih tenang, adem, nyaman, dan mencoba untuk membuka logika kamu. Saya kira ketika saya mengangkat kartu Justice, begitu saya mengatakan diri kamu ada karma positif, membuat energi saya merasa senang. Tetapi begitu saya mengangkat kartu terakhir, wow, bertolak belakang. Masih menyimpulkan diri kamu memberontak. Oke, Wak Geng, ternyata dari ke-6 kartu yang saya ambil ini, yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi terhadap kondisi energi kamu masih di dalam kartu Queen of Cups. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.